Hai, gue Dujep. Di video kali ini gue bakal merekomendasikan 4 produk scrub yang mudah-mudahan bisa jadi referensi buat kalian yang sekarang lagi bingung memilah dan memilih produk scrub yang baik, artinya produk scrub yang sesuai dengan kebutuhan kulit wajah lo. Keempat produk yang gue punya akan gue masukkan ke 3 kategori. Kategori yang pertama adalah gentle, kategori yang kedua adalah moderate, dan kategori yang ketiga adalah deep. Sebelum ke produknya, apa itu scrub? Scrub berarti produk skincare yang tujuannya sendiri adalah untuk membantu mengangkat sel kulit mati yang ada di permukaan kulit wajah kita, supaya kulit akan terasa lebih halus, lembut, dan juga terlihat lebih bercahaya. Oke, sekarang kita mulai ke produknya. Dan produk pertama yang gue punya adalah ini dari Wardah. Ini yang variannya Lightening Facial Scrub. Ini bisa dibeli di minimarket seperti Alfamart, Indomart, atau bahkan di toko kosmetik kesayangan di kota Anda. Harganya sekitar 20.000 untuk kemasan 60 ml. Scrub ini gue masukkan ke kategori gentle. Artinya scrub ini bisa digunakan untuk mereka-mereka yang baru mau nyoba produk scrub. Karena gini, kegiatan sehari-hari kita membersihkan kulit wajah dengan sabun wajah, dan kita tahu ya, fungsi umum sabun wajah adalah untuk membersihkan kulit dari yang namanya kotoran seperti debu atau bahkan minyak. Tidak dengan kulit mati. Lo bayangkan ketika kulit mati tidak dibersihkan, tidak diangkat hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, maka itu akan membuat kulit kita terasa lebih kasar, dan juga rona kulit wajah kita akan menjadi lebih kusam. Itu mengapa kita membutuhkan produk scrub. Dan scrub ini secara tekstur dia memiliki partikel yang lebih kecil, yang lembut, dimana ini menurut gua sangat pas digunakan untuk mereka orang-orang yang baru mau nyoba scrub. Karena ketika lo pemula nih, terus lo pakai scrub yang jenisnya atau teksturnya partikel scrubnya lebih besar, itu akan mengakibatkan kulit wajah kalian menjadi teriritasi. Jadi penting untuk menggunakan produk scrub sesuai dengan kebutuhan kalian. Dan salah satu ingredients yang terkandung dalam Wardah Lightening Facial Scrub ini adalah licorice root extract. Artinya ekstrak akar kayu manis. Dan salah satu kandungan dari licorice root extract ini adalah vitamin A. Jadi dia tidak hanya dapat membantu mengangkat sel kulit mati yang ada di permukaan kulit wajah, tetapi juga dia akan tetap membantu mempertahankan kelembaban yang ada di kulit wajah kita. Dia juga memiliki klaim pH balance, artinya pH yang dimiliki oleh produk ini sesuai dengan pH kulit wajah kita. Jadi kalau kalian termasuk para beginners atau orang-orang yang baru mau nyoba scrub, silahkan menggunakan produk scrub Wardah ini. It's that word. Oke, di kategori yang kedua, gue punya 2 produk. Ini ada Himalaya dan ada Wardah yang variannya White Secret. Kedua produk scrub ini gue kategorikan di kategori moderate. Dan ini keduanya harganya di bawah 40.000. Kalau yang Himalaya gue beli di tokonya Dandan, kemasan 100 gram, dan yang si White Secret ini gue beli di apotek dengan kemasan 50 gram. Oke, gue ngomongin tentang si Himalaya dulu ya. Nah, si Himalaya ini dia ditujukan untuk kulit normal cenderung berminyak. Karena memang salah satu ingredients-nya adalah neem atau nimba atau mimba. Ini merupakan tanaman atau daun-daunan yang tanaman berjenis perda atau ternak kalau nggak salah, di mana nimba ini dia berfungsi antibakteri, dan dia juga dapat membantu kayak semacam menghilangkan noda hitam bekas jerawat. Dia juga bisa membantu menghilangkan komedo, dan dia juga dapat membantu atau dapat menunda munculnya tanda-tanda penuaan. Tentu saja ya, karena ketika kita menggunakan atau melakukan aktivitas eksfoliasi, otomatis sel kulit mati kita akan terangkat, dan itu artinya mempercepat proses regenerasi kulit baru, sehingga kulit wajah kita akan terasa lebih halus dan terlihat lebih muda bercahaya. Yang harus gue notice dari produk ini adalah, jadi ketika pertama gue pakai produk ini ada sensasi tingling atau cekit-cekit, dan ada burn sensation juga. Kulit wajah gue terasa lebih panas. Itu terjadi ketika gue pertama pakai
pertama nyoba produk ini, mungkin pada saat itu gue belum tahu gimana caranya menggunakan produk scrub yang baik, entah itu mungkin kebanyakan atau cara gue menggunakan scrub terlalu ditekan-tekan, akhirnya kulit wajah gue pada saat itu kemerahan. Jadi penting ketika kalian menggunakan scrub harus diikuti dengan cara penggunaan yang baik dan benar untuk menghindari segala bentuk hal yang tidak kita inginkan, seperti salah satunya adalah iritasi. Nah, untuk produk yang selanjutnya gue punya si wadah White Secret yang seperti gue bilang tadi. Nah, gue pengen notice baunya dulu ya. Ini punya bau yang yang indah, yang manis. Tapi bau manisnya ini nggak semanis janji mantan loh gitu kan, yang that's so really sweet, but okay, just forget about your ex. Nah, kalau dibandingkan si Himalaya, teksturnya ini sebenarnya kalau menurut gua lebih mild dibanding si Himalaya. Cuman dari segi keefektivitasannya 11-12. Dia mengandung natural AHA/BHA. Ini sepertinya berasal dari citric acid, dari lemon extract, dari orange extract, di mana kandungan ini dipercaya akan lebih ampuh membantu mengangkat sel kulit mati yang ada di kulit wajah kita. Dia juga diperkaya dengan olive oil, jadi seperti produk wadah yang sebelumnya, yang Lightening Facial Scrub, dia tidak hanya dapat membantu mengangkat sel kulit mati, tetapi juga membantu dalam menjaga kelembaban kulit wajah kita. Penting ya untuk tetap mempertahankan kelembaban kulit wajah kita agar skin barrier kita juga tetap sehat. Kalau misalkan skin barrier kita sehat, biasanya kulit akan terasa lebih kering atau bahkan dehidrasi. Jadi hal-hal semacam itu perlu diperhatikan. Yang varian White Secret, dia punya sabun wajah, dia punya krim malam, krim siang, karena memang varian ini ditujukan untuk lebih mencerahkan kulit wajah. Tapi jangan sampai ketika kalian tahu nih bahwa scrub ini dapat membantu mencerahkan wajah, akhirnya kalian menggunakannya 3 kali seminggu, 5 kali seminggu, atau bahkan setiap hari. Please don't do that, it's such a crime. Yakinlah hal-hal yang dilakukan secara berlebihan itu tidak baik. Yang tadinya kalian ingin mencerahkan kulit wajah, karena kalian melakukannya secara sering atau secara berlebihan, itu dapat mengiritasi kulit wajah dan dapat menyebabkan terjadinya hiperpigmentasi atau flek hitam atau flek. Dan yang namanya flek itu akan susah dihilangkan dengan menggunakan skincare. Akan lebih prefer kalian melakukan tindakan medis dengan ke dokter kulit. Jadi tolong bijaksanalah menggunakan produk skincare apapun, termasuk juga scrub. Dan produk yang terakhir yang gue punya adalah ini gue nggak tahu cara ngomongnya kayak gimana. Side ups atau side ups, I don't know. Ini gue kategorikan sebagai scrub yang deep untuk kategorinya, karena memang dia punya klaim di sini, deep exfoliator. Ini gue beli sekarang udah ada di Indomaret, harganya di bawah 100.000 untuk kemasan 170 ml. It's that worth it. Ini pernah menjadi scrub sejuta umat karena gue pertama pakai juga di 2 tahun yang lalu. Cuman gue punya bad experience juga ketika pakai ini, sama kayak si Himalaya, mungkin karena cara penggunaan yang kurang tepat. Nah, si scrub ini dia mengklaim dirinya sebagai brand scrub nomor 1 di Amerika. Dia juga memenangkan penghargaan Allure di Beauty Expert di tahun 2016 untuk kategori Reader Choice. Dia paraben free, oil free, dan comedogenic alias don't clog your pores. Dia nggak bikin kulit atau nggak bikin pori-pori kalian menjadi tertutup, dan dia juga mengandung 100% walnut shield extract atau walnut shield powder. Artinya dia mengandung 100% bubuk kacang kenari. Yang bubuk kacang kenari atau walnut ini dia memiliki banyak manfaat. Salah satunya adalah untuk sebagai bahan exfoliator untuk menghaluskan kulit wajah kita. Klaim lainnya adalah dermatologist tested. Cuman gini, ketika ada klaim dermatologist tested, bukan berarti produk ini untuk semua orang. Mungkin ini dites oleh dermatologist di beberapa orang. Cuman kita juga harus sadar bahwa
skin type orang di seluruh dunia ini berbeda-beda. Ini bisa cocok di 1000 orang, tapi bisa nggak cocok di 1 orang. Bukan berarti wajah lo yang salah atau produk yang salah, tapi lo nggak berjodoh. Sama kayak lo udah pacaran berapa kali tapi nggak nikah, karena itu nggak jodoh. Nah, secara tekstur ini memang lebih padat, partikelnya lebih real. Itu mengapa secara faktornya pun dia lebih deep. Jadi ini untuk orang-orang yang memang sudah terbiasa dengan scrub tapi butuh sesuatu yang lebih ekstra daripada kebiasaan lo menggunakan produk scrub. Intinya produk apapun, skincare apapun itu harus digunakan dengan pengetahuan. Artinya lo tahu produk yang lo mau pakai itu apa, kebutuhan lo seperti apa, sesuaikan juga dengan budget karena itu penting. Karena gue juga tipikal orang yang nggak punya budget khusus untuk skincare. Mudah-mudahan seperti apapun masalah kalian, termasuk masalah kulit yang sedang kalian alami sekarang, tetap bersabar, cari jalan keluarnya, cari mentor, cari sumber yang bisa dipercaya agar kalian dapat terlepas asik dari masalah kalian, termasuk masalah kulit. So, itu dia, mudah-mudahan di video ini ada informasi yang dapat membantu dan bermanfaat. Jika ya, silahkan like, komen di bawah, dan bantu subscribe juga untuk membantu mengembangkan channel YouTube gua. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan dalam video ini. Bye.